Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman tasawuf di Indonesia. Bisa dilihat di layar. Di situ ada teks pemahaman tentang tasawuf di Indonesia. Tasawuf dulu dan sekarang, yaitu di dalam konteks sejarah Islam Kepulauan Melayu Nusantara. Tasawuf bukanlah fenomena baru dan asing. Sejak awal pesat perkembangan Islam dan perlembagaan yang pada abad ke-13 dan 15 Masehi, komunitas-komunitas Islam yang awal telah mengenal tasawuf sebagai bangunan spiritual Islam yang kaya dengan kearifan dan amalan-amalan yang dapat menuntun para penuntut ilmu suluk menuju pemahaman yang mendalam tentang tauhid. Sedangkan ahli yang terkenal sebagai sufi tak jarang dikenal sebagai wali, guru kerohanian, organisasi tarekat, pendakwah dan darwis, dan atau fakir yang suka mengembara sambil berniaga untuk menyebarkan agama Islam sebagai pelosok negeri. Mereka menemui para bangsawan, saudagar, kaum terpelajar, pengrajin, orang-orang di pinggiran kota, dan berdasarkan untuk menyerukan kebenaran di jalan Islam. Tidak sedikit pula di antara mereka dikenal sebagai ahli falsafah, cendekiawan, sastrawan, dan pemimpin gerakan sosial keagamaan yang populis. Ahli-ahli sejarah Islam dahulu maupun sekarang juga menemukan bukti bahwa tidak sedikit organisasi perdagangan Islam Taifah pada abad tersebut memiliki afiliasi dengan tarekat sufi tertentu, dan dengan memanfaatkan jaringan-jaringan pendidikan intelektual dan keagamaan yang tersebar di sentaro di dunia Islam seperti Istanbul, Damaskus, Baghdad, Makkah, Yaman, Samarkand, Bukhara, Nisyapur, Herat, Delhi, Gujarat, Bagela, Samudra Pasai, Malaka, dan lain sebagainya. Mereka tidak memperoleh kesukaran dalam menyebarkan agama Islam. Seperti perkembangan Islam di Indonesia, yaitu dimulai di kota, begitu pula dengan tasawuf. Setelah itu baru merebet ke kawasan pinggiran atau urban, kemudian ke wilayah pedalaman dan pendesaan sufi-sufi awal seperti Hasan Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah. Mulai kegiatannya di Basra, kota terletak di sebelah selatan Irak yang pada abad ke-8 atau 10 Masehi merupakan pusat kebudayaan. Ma'ruf al-Qurki, Junaid al-Baghdadi, dan Mansur al-Hajj mengajarkan tasawuf di Baghdad yang merupakan pusat kekhalifahan Abbasiyah dan kota metropolitan pada abad ke-18 Masehi. Athar lahir dan besar di Nisyapur pada abad ke-10 dan 15 Masehi merupakan pusat keagamaan, intelektual, dan perdagangan termuka di Iran. Umi hidup di mandiri terdekat di Muawiyah di Konya, kota penting di Anatolia pada abad ke-11-17 Masehi. Hamzah Fansuri lahir dan besar di Barus, kota dagang di pantai barat Sumatera yang merupakan pelabuhan regional pada abad ke-13 dan 17 Masehi. Muhammad Sunan Bonang, seorang dari wali Sangka termuka, mengajarkan ilmu suluk Tuban yang pada abad ke-14-17 Masehi, kota dagang besar di Jawa Timur.
Samsudin Pasai adalah penganjur tasawuf wujudiyah dan pendiri Mujahab Martabat 7 yang terkenal di seorang mufti dan juga Perdana Menteri pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 dan 1636 Masehi di Kesultanan Aceh Darussalam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pemahaman tasawuf di Indonesia. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan lainnya. Saya akan menjawab bersama Muhammad Fahmi. Sekian, terima kasih. Lanjut untuk selanjutnya yaitu pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan dari hukum keluarga Islam yang belum paham tentang pemahaman tasawuf di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, di sini saya akan menyambung materi dari teman saya Muhammad Irfan dan akan menyambung pertanyaan dari teman-teman sekalian. Itu saya sambung dari nomor 6. Pertanyaan dari Muhammad Akbar, di mana daerah pertama kali diajarkan ilmu tasawuf dan asal muasalnya? Jawaban, menurut para peneliti sejarah, benih-benih tasawuf mulai muncul pada zaman tabi'in tanpa nama-nama, istilah-istilah khusus, dilakukan oleh sebagian ahli ibadah yang pernah berjumpa dengan sebagian sahabat Nabi SAW. Waktu itu mereka dikenal sebagai musak atau ahli ibadah, zuhad, orang-orang zuhud, orang-orang yang gampang menangis, orang-orang alim, dan orang-orang ahli bertaubat, khususnya ahli ibadah di Irak, Kufah, dan Basrah. Sebab terlihat pada diri orang-orang tersebut tanda-tanda sikap berlebihan dalam mengekang diri dan dalam menambah-nambahkan apa yang tidak ada pada para sahabat Nabi SAW. Pertanyaan selanjutnya dari Eka Tri Rahayu. Apa perbedaan tasawuf zaman sekarang dengan tasawuf zaman dahulu? Tasawuf klasik atau tasawuf dahulu memiliki ciri antara lain masih bersifat personal atau belum terorganisir. Fokus utama kezuhudan hanya mengenai keagamaan, belum tercampur masalah sosial dan politik, bukan merupakan sekte kefilsafatan. Dan tasawuf modern atau tasawuf zaman sekarang memiliki ciri antara lain sudah berbentuk gerakan tariqoh yang terorganisir dengan seperangkat aturan serta prinsip. Ihwal sosial politik sudah menjadi bagian integral dari kezuhudan. Memiliki paradigma kefilsafatan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Rashid Ridho, kenapa
tasawuf menjadi faktor terpenting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Karena kehadiran tasawuf di era modern diyakini mampu mengatasi krisis spiritual. Karena tasawuf berperan penting mempertahankan keseimbangan antara budaya dengan agama, menguasai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, industrialisasi, serta meningkatkan iman dan takwa, mengisi rohani, kesehatan rohani, dan memberi makna spiritual. Untuk pertanyaan selanjutnya, Muhammad Farisi, apa saja upaya pengembangan tasawuf di Indonesia? Upaya pengembangan tasawuf mengingat adanya tuntunan-tuntunan pengembangan tasawuf sebagai suatu bangunan ilmu seharusnya mengalami dinamika maupun perkembangan para pemikir Islam, khususnya ahli tasawuf Indonesia. Berupaya merespon desakan tersebut dengan menghadirkan tasawuf yang khas. Dari hasil penelusuran, penulis menemukan 8 macam tawaran konsep tasawuf, yaitu 1. Tasawuf sosial, 2. Tasawuf positif, 3. Tasawuf perkotaan, 4. Tasawuf falsafah, 5. Tasawuf irfani, 6. Tasawuf konseptual, 7. Tasawuf jiwa, dan yang ke-8 tasawuf Muhammadiyah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Raimundo, apakah tasawuf berkembang dengan kontak kebudayaan Hindu, Persia, Yunani, dan Arab? Iya, karena tasawuf dalam perkembangan banyak mengalami kontak kebudayaan dengan ajaran negara-negara lain tersebut. Kontak kebudayaan antara tasawuf dan Hindu banyak kita dapatkan di negara kita karena Indonesia pernah beberapa abad dipimpin oleh kerajaan-kerajaan Hindu. Contohnya ketika ada orang mati, biasanya masyarakat kita mengadakan acara 40-an, 100-an, atau ribuan setelah kematian si mayit, atau acara nyadron, yaitu membersihkan kuburan orang tua di hari-hari tertentu. Pertanyaan selanjutnya dari Noprianto, kapan ilmu tasawuf diajarkan di Indonesia? Kalau diperhatikan berdasarkan catatan sejarah, aliran tasawuf yang pertama kali tumbuh di Nusantara Indonesia adalah yang bercorak filsafi, seperti yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri sekitar abad 16 awal abad 17 atau sekitar 1600-an, dan Syamsuddin Sumatroni sekitar 1575 sampai 1630 Masehi, perannya awal abad 17. Oke, pertanyaan yang terakhir dari Nurbaiti, apa saja ragam dan perkembangan pemikiran tasawuf di Indonesia? Tasawuf secara umum, tarikoh memiliki ciri mursyid, Tuhan dan penciptaan, tokoh-tokoh sufi, zikir, akhlak, dan amal, politik, dan mimpi. Kontroversi pemikiran di kalangan pengamatan tentang tasawuf, sebagian mereka mengkritik secara tajam terhadap tasawuf,
sebagai salah satu faktor penyebab kemunduran dunia. Islam lantaran menyebabkan sikap pasrah oleh acuh tak acuh dan pasif terhadap kehidupan duniawi. Namun pada bagian lain justru muncul penilaian sebaliknya. Tasawuf memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar pada kebangunan umat Islam dan kemajuannya. Maka masalahnya terletak pada potensi tasawuf dalam kehidupan umat Islam. Masalah ini selanjutnya difokuskan pada kreativitas pemikiran-pemikiran Islam di Indonesia dalam mengembangkan tasawuf. Oke. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah mohon dimaafkan, karena salah itu hanya dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dapat pertanyaan yaitu dari kelompok lain, dari Ihsan. Pertanyaannya ialah, siapakah tokoh sufi di Indonesia yang membuat tafsir Al-Munir dan jelaskan perbedaan tasawuf Sunni dan tasawuf filsafat. Yang membuat tafsir Al-Munir ialah Al-Zuhaili yang dilahirkan di Siri, yang disusun oleh ahli fikih. Perbedaan tasawuf Sunni ialah suatu aliran tasawuf yang tidak dicampuri oleh filsafat, tetapi hanya mengikuti Al-Quran dan hadis dan sebaik-baiknya, serta membersihkan hati dan pikiran. Tasawuf filsafat ialah suatu aliran dalam bentuk tasawuf yang menggabungkan antara visi mistik dan visi yang rasional. Itu mungkin jawaban dari saya, Saudara Ihsan. Selanjutnya di sini saya dapat pertanyaan lagi dari Henry. Pertanyaannya, siapa yang membawa pertama kali ilmu tasawuf ke Indonesia? Jawabannya, kalau diperhatikan berdasarkan sejarah, aliran tasawuf yang pertama kali tumbuh di Nusantara di Indonesia adalah yang bercorak filsafat seperti dikembangkan oleh Hamzah Fansuri sekitar abad ke-16, Rabiul Awal abad 17 atau 1600-an Masehi, 1600-an, dan Samsudin Suma Al-Rani sekitar 1570 atau 1630 pada awal abad ke-17. Itulah yang bisa saya jawab. Selanjutnya, sini saya akan menjawab dari pertanyaan Nilam Sari. Jelaskan secara singkat bagaimana perkembangan tasawuf di Indonesia. Tasawuf mulai masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, dan tasawuf mengalami banyak perkembangan. Itu ditandai dengan banyaknya terkait yang muncul di kalangan masyarakat. Itulah mungkin yang saya dapat saya sampaikan dari pertanyaan Nilam Sari. Selanjutnya dari pertanyaan Endang Kat.
dari Endang Katmonita. Siapa saja tokoh-tokoh tasawuf? Tokoh-tokoh tasawuf: Rabi'ah al-Adawiyah, Abu Nawas, Abu Yazid al-Bustami, Junaid al-Baghdadi, Al-Hajj Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tuh tokoh-tokoh tasawuf. Selanjutnya pertanyaan dari Wisna, siapa yang membawa ataupun yang menjelaskan tasawuf di Indonesia? Lalu seperti apa cara ajaran mereka tersebut? Mengajarkan ajaran tasawuf di Indonesia adalah murid Syekh Hamzah Fansuri Syekh Samsudin 1630. Beliau adalah orang yang merumuskan konsep martabat yang populer dalam sejarah sufi di Indonesia. Lalu ajaran tentang tasawuf banyak diungkapkan melalui baik-baiknya syair, kemudian banyak yang dilestarikan oleh muridnya beliau. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.